Semua kejadian ada tujuannya, Alicia. Halo jamaah Asyuton, a.k.a. Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Film thriller Indonesia yang menarik bagi saya adalah film karya Mas Joko Anwar. Tak terkecuali film yang akan kita bahas kali ini yang berjudul Fiksi, digarap oleh Molly Surya bersama Mas Joko Anwar. For your information nih guys, film ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik pada tahun 2008 yang pastinya saya jamin tidak akan mengecewakan. Maka dari itu tanpa kalian perlu mendownload filmnya dan menghabiskan banyak waktu dan kuota, saya sudah merangkum film ini. Jadi langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton dan inilah dia. Alkisah dimulai dengan menampilkan seorang gadis muda bernama Alicia yang mana dia dilahirkan di sebuah keluarga kaya raya. Meski begitu, kehidupan di rumah mewahnya itu tidak membuat kondisinya baik-baik saja. Alicia ternyata mempunyai rasa traumatik dan tekanan mental akibat masa kecilnya yang kelam, di mana pada waktu itu ibunya mengadu tentang suaminya yang ketahuan selingkuh. Meski bukan artis, lantas ia harus menyaksikan ibu kandungnya mati bunuh diri menggunakan pistol milik ayahnya di depan kedua matanya. Semua kejadian ada tujuannya, Alicia. Oleh karena itu, Alicia tumbuh menjadi seorang gadis penyendiri dan kerap bermain-main dengan dunia fantasinya sendiri. Sehingga untuk mengusir rasa sepinya itu, ia selalu mencurahkannya dengan bermain cello. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Bari datang ke rumahnya untuk bekerja sebagai pembersih kolam renang. Bari adalah pengganti sementara Pak Pono, tukang kebun yang sekaligus sering membersihkan kolam renang di rumah itu yang kebetulan beliau sekarang sedang mudik ke kampung halamannya. Karena sering melihatnya secara diam-diam, Alicia perlahan-lahan mulai terobsesi kepada Bari. Sudah tidak kerja lagi. Besok Pak Pono masuk. Ketika Bari tidak bekerja lagi di rumahnya, sore harinya Alicia memutuskan untuk pergi ke Blok S ditemani Pak Bambang, supir pribadinya, yang mana Blok S itu sendiri adalah tempat di mana Bari sering membantu istri Pak Pono berjualan di sebuah warung. Dari sore hingga malam tiba, Alicia sabar menunggu Bari hingga akhirnya cungur seorang Bari terlihat di depannya. Gimana? Mana aja lu? Masih lama? Masih, Pak. Biar saya tunggu. Kemudian dia menguntitnya menuju tempat tinggalnya yang berada di sebuah rumah susun. Alicia lalu mengetahui jika Bari tinggal bersama pacarnya yang bernama Renta. Ya, masih berstatus pacar dong, yang artinya mereka belum menikah dong. Dan beruntungnya Alicia ketika dia melihat kamar kosong yang kebetulan bersebelahan dengan kamar Bari, Alicia lantas mempertimbangkan untuk dia agar bisa tinggal di sana. Lain kali kamu mau pergi kemanapun, tinggal bilang. Masa ikutin perempuan aja nggak bisa? Katanya dulu bekas apa? Intel. Keesokan harinya Alicia memberikan cerutu legend kepada Pak Bambang sebagai permintaan maafnya atas tindakannya kemarin malam. Untuk Pak Bambang, saya minta maaf. Ini kan mahal. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Menjelang siang, Alicia meminta Pak Bambang untuk mengantarkannya ke tempat di mana Alicia biasa les musik. Tetapi ternyata itu hanyalah akal-akalannya saja supaya dia bisa pergi ke rumah susun dengan taksi yang sudah lebih dulu dipesannya. Ya, obsesinya kepada Bari membawa Alicia mantap dengan pilihannya untuk menempati kamar kosong di rumah susun itu entah sampai kapan. Suatu hari ketika Alicia berniat untuk membetulkan wastafelnya yang mampet, Bari datang menemuinya karena mendengar suara Alicia yang memukul-mukul wastafel dengan keras. Kalau dipukul-pukul mah airnya nggak bakal keluar. Momen tersebut ternyata dapat dimanfaatkan oleh Alicia untuk berkenalan dengan Bari dan pacarnya yaitu Renta, yang mana di sini Alicia menggunakan identitas baru dengan nama samaran sebagai Mia. Tidak
memakai khalifah, terungkaplah kenapa Bari dan Renta sudah tinggal seatap meskipun belum menikah. Lebih tepatnya mereka memilih untuk Saman Leven alias tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan atau menunda pernikahan karena Renta masih berstatus sebagai mahasiswi. Bari sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penulis yang terus berharap agar karyanya suatu hari menjadi salah satu buku bestseller meskipun pada realitanya karyanya itu belum selesai dibuat. Di sebuah kesempatan, Bari mengajak Alisha untuk melihat-lihat setiap lantai di rusun ini, yang mana rusun ini memiliki total 9 lantai, di mana masing-masing lantainya dihuni oleh circle orang-orang yang berbeda. Bari menceritakan kalau lantai pertama adalah pusat bisnis di rusun ini, di mana jika Anda ingin membeli sesuatu seperti halnya koyo, balsam seblak, bala-bala cinani, semuanya telah tersedia di sini. Lantai kedua dihuni oleh keluarga konvensional pada umumnya, lantai ketiga dihuni oleh kaum transgender, lantai keempat dihuni oleh Lonte. Maafin mulut gue ya. lantai kelima merupakan sarang narkoba, lantai keenam dihuni oleh karyawan kantor dan mahasiswa, lantai ketujuh dihuni oleh pastubol alias pasangan tusuk bool, lantai kedelapan dihuni oleh wanita simpanan gadun, sementara lantai 9 Kata orang sih lantai 9 tuh yang nempatin orang-orang yang mati kentayangan, yang nempatin setan. Pada kesempatan ini juga Bari mengatakan jika sumber inspirasi tulisannya berasal dari rumah susun ini yang kebetulan para penghuninya mempunyai latar belakang yang bermacam-macam dan unik, sehingga dia lantas memberitahu Alisha setiap karakter yang ada di dalam karya garapannya itu. Cerita pertama adalah tentang karakter Dani dan Rudy, di mana Anda akan dibuat terkejut oleh fakta di balik karakter tersebut. Ya, benar. Mereka adalah salah satu pastubol alias pasangan tusuk bool di rusun ini. Namun yang lebih mencengangkan dan membagongkan adalah Bari mengatakan kalau mereka adalah ayah dan anak, di mana Rudy sebagai ayahnya Dani yang istrinya tidak pernah sekalipun mengetahui perilaku mereka berdua yang akan mengundang Dajjal keluar. Memang sungguh di luar nurul. Cerita kedua yaitu tentang seorang wanita berbentuk ibu-ibu. Dia bernama Budirah, seorang perawan kolot yang belum menikah. Dia menganggap kucing peliharaannya adalah reinkarnasi dari pacarnya dulu yang meninggal. Dia keluar hanya sekali, yaitu di waktu akan membuang sampah. Cerita ketiga sekaligus cerita terakhir dari karakter yang ditulis Bari adalah seorang abah-abah. Maka kita panggil saja dia si abah yang selalu ngejentul di depan unit kamarnya. Dia tidak pernah sekalipun masuk ke dalam unit kamarnya yang diberikan gratis oleh pemilik ruko ini sebagai ganti rugi atas rumahnya yang dibakar dan tanahnya dipakai untuk mendirikan ruko ini. Dia berprinsip bahwa jika dia masuk ke dalam unit kamarnya itu artinya dia kalah oleh orang-orang yang merebut rumahnya. Namun meski begitu, dari ketiga cerita yang diceritakan oleh Bari, tidak ada satupun tulisannya yang sudah diselesaikan karena Bari masih bingung untuk mengakhiri ceritanya karena ceritanya diangkat dari realita. Boleh nggak saya lihat cerita-cerita yang udah kamu tulis? Setelah itu Anda juga perlu tahu jikalau selama Alisha tinggal di rusun ini, setiap malam dia selalu mendengarkan suara Bari dan Renta yang sudah jelas dan pasti, di mana ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada di suatu ruangan tertutup dengan pintu terkunci. Maka yang dilakukan adalah, sudahlah Anda juga pasti sudah mengerti. Karena hal itulah obsesi Alisha kepada Bari lagi-lagi membawanya kepada hal yang di luar batas fitrah manusia konvensional pada umumnya. Alisha mulai bermain dalam dunia fantasinya sendiri dan ia kali ini tidak bisa membedakan antara realitas dan fiksi. Demi untuk mendapatkan Bari, dia rela untuk membantu membuat ending dari ketiga kisah yang ditulis oleh Bari tanpa sepengetahuannya, dimulai dari kisah pertama tentang pastubol Rudy dan Dani yang tinggal di rumah susun tersebut. Pada suatu hari setelah itu, Alisha sengaja membuang sampah ke lantai 7. Tentu ada udang di balik gehu. Akhirnya dia bertemu dengan Dani yang kebetulan juga sedang membuang sampah. Alisha berbincang dengannya hingga kemudian Dani memperbolehkannya masuk. Dani sedang mengerjakan tugas kuliahnya yang ketika Alisha telah membantunya, Dani menawarkan teh hangat. Namun di sela-sela kesempatan itu, Alisha berhasil istilah kata mencopet nomor ibunya Dani, yang lantas setelah itu ia menghubunginya untuk memberitahu keberadaan anaknya itu, termasuk perilakunya dengan Rudy yang menjadi pastubol. Benar ini ibunya Dani. Saya tahu mereka ada di mana. Pada Jumat malam, ada sebuah pesta yang berada di lantai 7, pesta rutinitas mingguan kaum pastubol di sana, yang kebetulan juga Dani dan Rudy hadir di acara tersebut. Alisha datang ke sana tanpa dicurigai oleh Dani yang sudah menganggapnya sebagai teman, hingga kemudian, Sebelum mutusin mau belok kemana?
Ya, Alisha telah menyelesaikan akhir kisah pertama dari tulisan Bari dengan sang istri yang menembak mati seorang Rudy. Sepulang dari sana, Alisha bertemu dengan Bari yang hendak memberitahu kabar Rudy yang telah ngantunkeun, tetapi tampak jelas bahwa Alisha masih merasa syok dan dia bilang bahwa saat kejadian dia ada di sana hingga kemudian Bari menghampirinya berniat untuk menenangkannya, tapi apa yang dilakukan Alisha adalah, sudahlah. Lem berit, lem panci, hayang irit, kawin ka banci, ikan asin, ikan tongkol, neng izin ngolomokon. Women. Setelah itu Alisha yang mengetahui jika Bari benar-benar langsung mendapatkan ide untuk menyelesaikan ceritanya itu, Alisha sungguh merasa senang. Karena selain dari Bari yang mendapatkan ide, Alisha juga berkesempatan mencicipi piton raksasa Bari yang suka maco. Sehingga Alisha berencana untuk melanjutkan cerita Bari yang kedua, yaitu Budirah si penyuka kucing. Sesuai apa yang diceritakan Bari bahwa Budirah hanya akan keluar sekali, yaitu ketika membuang sampah. Saat itu juga Alisha membawa semua kucingnya Budirah yang lantas dia membuangnya ke tempat sampah dari lantai 7. Ada yang meninggal. Dia lompat dari lantai 7. Kucing-kucingnya lepas. Namun kali ini Alisha sama sekali tidak menerima sundulan piton Bari dan naasnya Bari sudah mulai menaruh curiga kepadanya atas kejadian yang baru-baru ini terjadi, yang semua itu terjadi sesudah dia menceritakan tulisannya kepada Alisha. Mendengar apa yang dikatakan Bari kepada Renta dari balik dinding kamarnya, lagi-lagi Alisha bermain dengan dunia fantasinya atas rasa traumatik masa kecilnya yang belum juga hilang. Gue tuh cuma gak suka aja sama tuh cewek. Sumpah? Bari lantas berbicara kepada Alisha bahwa dia akan mengatakan yang sesungguhnya apa yang sudah terjadi di antara mereka kepada Renta. Namun Alisha melarangnya sebab dia tak mau ada orang lain yang tahu tentang mereka berdua. Nyatanya Bari tetap mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga kemudian Renta menghilang dengan meninggalkan sebuah pesan di sebuah halaman pada komputernya. Tak lama setelah itu, kita akan melihat si Abah yang sedang cinukul duduk di atas pagar pembatas lantai rusun itu harus menerima nasib yang begitu naas. Ya, nyatanya meskipun Bari tidak memberikan apa yang diharapkan Alisha, dia tetap menuntaskan keinginannya untuk membantu Bari menyelesaikan ceritanya dengan caranya sendiri. Kemudian ketika Bari keluar kamarnya untuk membeli rokok, Alisha memasuki kamarnya dengan sebuah kunci. Kita akan diberitahu jikalau ternyata kejadian sebenarnya adalah Renta tidak benar-benar meninggalkan Bari, melainkan dia telah disandera di lantai 9 oleh Alisha yang sudah begitu cemburu kepadanya. Dan faktanya, yang meninggalkan pesan di komputer Bari adalah Alisha itu sendiri. Alisha memasuki kamar Bari hanya untuk melihat lanjutan cerita yang ditulis oleh Bari. Dia membaca bahwa dalam cerita selanjutnya, Bari telah menceritakan Alisha yang artinya Alisha harus memikirkan ending dari ceritanya sendiri agar Bari bisa menyelesaikan tulisannya. Kan tetapi, tak lama setelah itu Bari yang sudah kembali dari warung Cenani memergokinya dan dia melihat kunci milik Renta yang dibawa oleh Alisha. Jelas, Bari menyimpulkan bahwa Renta sedang dalam bahaya. Ia kemudian mencari Renta hingga ia sadar satu-satunya tempat yang belum dikunjunginya yang pernah diceritakan kepada Alisha adalah lantai 9. Renta! Renta. Ya, hingga kemudian Bagaimana cerita ini akan berakhir, Bar? di akhir film, kita diperlihatkan bahwa apa yang dicita-citakan Bari akhirnya terwujud. Tulisannya telah selesai dibuat dan bukunya telah menjadi salah satu buku bestseller. Tentu dia mendapatkan banyak royalti dari itu, sehingga dia punya uang yang cukup untuk melakukan depo Abah Zeus.
Obsesi berlebihan bercampur dengan rasa traumatik yang dialami Alisha telah membuatnya menjadi psikopat berdarah dingin yang rela melakukan apa saja demi untuk mencapai tujuannya sendiri, yaitu mendapatkan hati seorang Bari. Tak jauh berbeda dengan oknum-oknum di luaran sana yang terobsesi untuk mendapatkan keuntungannya sendiri hingga rela menghalalkan segala cara, merenggut hak-hak orang lain, menindas kaum yang lemah, membungkam mulut yang tak sejalan demi untuk mencapai tujuannya. Percayalah, yang salah akan tetap salah dan yang benar akan tetap benar. Emas tetaplah emas meskipun tertimbun di dalam cubluk. Ingatlah, kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa. Jenderal Sudirman. Saya Aden, seseorang yang lemah, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam. Que antes